Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan masuk materi baru yaitu kegunaan informasi akuntansi. Mohon disimak dengan baik-baik materi PowerPoint yang telah saya buat. Baik, kita masuk dalam materi. Nah, informasi akuntansi itu memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Nah, antara lain itu yang pertama itu sebagai alat perencanaan, pengendalian keadilan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin. Terus yang kedua itu sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Nah, maksudnya itu laporan apa informasi akuntansi itu harus bersifat nyata, bersifat real, tidak dapat direka-reka, supaya bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak luar seperti pemerintah. Terus ada pula pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Yang pertama itu ada pihak intern. Nah, pihak intern itu terdiri dari pemimpin perusahaan atau manajer. Nah, manajer itu membutuhkan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengawasi operasional perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha, terus melakukan tindakan koreksi. Terus yang kedua itu ada pihak ekstern. Nah, pihak ekstern itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu investor atau calon investor. Calon investor. Mereka itu memerlukan mereka itu melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan laba. Jadi pihak investor atau calon investor itu sangat membutuhkan informasi keuangan untuk melihat apakah mereka bisa berinvestasi di situ atau menjual investasinya di suatu perusahaan. Terus yang kedua itu ada karyawan. Nah, karyawan itu membutuhkannya itu untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Nah, stabilitas itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan di masa mendatang, sedangkan profitabilitas itu adalah kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Jadi karyawan itu sangat membutuhkan informasi akuntansi dari perusahaan untuk melihat apakah perusahaan itu dapat dapat membayarkan gaji mereka, memberikan tunjangan kepada mereka, serta memberikan lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu ada pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman itu atau bank bersedia memberikan pinjaman apabila perusahaan dianggap mampu mengembalikan pinjaman. Jadi bank itu tidak semata-mata memberikan pinjaman kepada perusahaan, tapi dia juga harus melihat informasi-informasi akuntansinya. Apakah dia dapat melihat apakah perusahaan itu bisa membayarkan pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh bank. Terus yang keempat itu ada pemasok atau kreditur lainnya. Nah, pemasok sama kreditur lainnya pemasok atau kreditur lainnya itu sama kayak bank. Dia itu membutuhkan informasi keuangan itu untuk melihat apakah perusahaan itu bisa membayarkan pinjamannya pada saat jatuh tempo. Tapi bedanya di bank itu jangka waktunya itu agak lama, sedangkan pemasok itu jangka waktunya agak singkat, tidak begitu lama seperti bank. Terus yang ketiga itu pelanggan. Pelanggan itu membutuhkannya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi pelanggan itu memerlukan informasi akuntansi untuk melihat apakah dia dia bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut begitu dan membeli barang di situ. Terus yang keenam itu ada pemerintah. Nah, untuk pemerintah itu menentukan besarnya pajak dan menyusun statistik pendapatan nasional. Jadi pemerintah itu membutuhkan informasi akuntansi dari perusahaan untuk melihat pajak yang akan dibayarkan itu berapa. Seperti itu. Terus masyarakat. Nah, masyarakat itu untuk memengaruhi masyarakat. Jadi perusahaan itu biasanya memengaruhi masyarakat untuk bisa supaya masyarakat itu dapat menerima supaya masyarakat itu dapat menerima dapat menerima perusahaan di lingkungan perusahaan itu berdiri. Biasanya
perusahaan itu dapat memberikan kontribusi yang berarti itu pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik seperti itu. Terus bidang spesialisasi akuntansi. Nah, bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu ada 2. Yang pertama itu akuntansi keuangan atau akuntansi umum yang biasa atau disebut financial accounting. Nah, akuntansi keuangan itu akuntansi yang kegiatannya sejak dari perencanaan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan itu untuk kepentingan pihak luar perusahaan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu akuntansi manajemen atau manajemen akuntansi. Nah, akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan pengembalian keputusan gitu. Demikian penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dan terima kasih.